Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman Lintang Kemukus semuanya, bersama Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita misteri dari kisah nyata dengan judul Petaka Kereta Api Barang di Tulung Agung. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama-lama lagi. Mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Pada saat itu, di era tahun 1980-an, suasana pagi di stasiun Yogyakarta pukul 6 pagi sudah ramai orang pada mau bepergian naik kereta api. Bersamaan dengan itu, di stasiun Yogyakarta juga berhenti kereta api barang yang kebetulan saat itu sedang membawa pupuk dari Jakarta yang akan dibawa ke Surabaya, dan sedang berhenti di stasiun Yogyakarta pagi itu. Kereta ekonomi sudah tampak penuh, demikian juga gerbang kereta api bisnis. Dan pada saat itu, naik kereta api tidak senyaman naik kereta api seperti saat ini. Di sana orang berdesak-desakan, dan bahkan pedagang asongan pun masih bisa keluar masuk berdagang di dalam gerbong kereta api. Pada saat itu pun masih rawan kejahatan seperti copet dan jambret masih banyak berkeliaran dalam kereta api. Setelah kereta api kelas ekonomi atau kereta penumpang sudah berangkat, tapi di stasiun Jogja pagi itu masih banyak menumpuk para penumpang yang bertujuan ke daerah di Jawa Timur. Tidak lama kemudian, banyak rombongan penumpang yang mulai menumpang di kereta api barang yang membawa pupuk itu, karena ada suara dari pengeras suara di stasiun Yogyakarta memberitahu kalau kereta api barang 10 menit lagi akan segera berangkat. Mendengar hal itu, banyak orang yang berebut masuk dalam kereta api barang itu. Dan benar saja, 10 menit kemudian kereta pun berangkat. Dari awal keberangkatan, tampak para penumpang masih pada bingung mengatur tempat duduknya masing-masing. Tapi seiring berjalannya waktu, perjalanan lama-lama mereka tertib sendiri, dan mereka duduk dengan nyaman, meski tidak senyaman di kereta api penumpang. Hari itu kereta api menarik kurang lebih sekitar 20 gerbong yang berisi pupuk, dan saat itu ada kurang lebih 120-an orang yang menumpang, dan semua penumpang pada naik di gerbong ketiga dan keempat juga kelima. 7 jam sudah kereta api itu berangkat dari Yogyakarta, dan sampailah di daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena kereta api barang jalannya lambat, dan senangnya para penumpang naik kereta api barang, selain tidak ada pedagang asongan dan pencopet, bayarannya pun murah dalam kereta api barang saat itu. Dan di dalam kereta ada penumpang sepasang suami istri dan satu anaknya yang masih berumur kurang lebih 3 tahunan. Dan sepasang suami istri itu baru saja dari rumah saudaranya yang berada di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, dan berniat mau pulang ke rumahnya yang berada di daerah Kota Malang, dan pulang menumpang kereta api barang. Perjalanan mereka sudah jauh dari perbatasan, dan kebetulan
Kereta api barang itu lintas selatan dari Kediri, Tulung Agung, Blitar, dan rumah sepasang suami istri itu tadi yaitu di Kota Malang. Tapi setelah melewati perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur tadi, keadaan mulai tidak nyaman dan banyak para penumpang yang saling berkata kalau tiba-tiba merasa ada firasat yang kurang enak. Demikian juga dengan sepasang suami istri tadi yang memiliki perasaan yang sama dengan para penumpang lain. Kebetulan sepasang suami istri itu menempati gerbong di bagian ketiga yang tampak tidak terawat dibanding gerbong-gerbong yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, kereta api berhenti di stasiun Kediri yang kebetulan pas waktu itu saatnya sholat maghrib. Waktu terus berjalan dan kereta pun mulai berangkat lagi melanjutkan perjalanannya. Waktu menunjukkan pukul 18.30 dan kereta sampai di stasiun Tulungagung. Tapi kereta tidak berhenti di stasiun Tulungagung, melainkan terus saja melanjutkan perjalanannya. Sampailah kereta barang tadi di Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Tulungagung. Entah apa sebabnya, hingga saat ini tidak ada yang tahu pasti, karena tiba-tiba kereta barang yang sedang berjalan cepat itu tergelincir dan lokomotif tergelincir masuk ke daerah persawahan. Dan yang lebih mengenaskan, karena tempat itu agak jauh dari perkampungan, karena lokomotifnya terbalik, maka tak payah lagi gerbong-gerbong yang ada di belakang saling bertumbukan, dan gerbong belakang yang berisi pupuk ratusan ton itu menggencet gerbong yang berisi banyak penumpang. Karena lokasi rel kereta api jauh dari perkampungan, makanya hingga hampir 1 jam kemudian baru ada warga yang datang membantu menolong para penumpang. Dan pada saat itu gerbong nomor 3 yang paling parah kerusakannya. Dari sekitar 120-an orang yang menumpang kereta barang itu, hanya sekitar belasan orang saja yang selamat, termasuk sepasang suami istri tadi juga ikut jadi korbannya yang meninggal dunia. Bahkan yang mengenaskan lagi, sang istri terpental dan badannya hancur karena saking kerasnya benturan. Kejadian itu sudah berlalu, tapi kini tiap malam banyak warga sekitar rel kecelakaan itu sering mendengar suara tangisan dan teriakan minta tolong dari sekitar area tempat kecelakaan tersebut. Bahkan suatu ketika juga pernah ada seorang warga yang kebetulan sedang mengairi sawahnya pada malam hari, mendengar tangisan bayi yang dibarengi munculnya sosok wanita yang tidak komplit anggota tubuhnya, dan mendatangi warga itu meminta jari tangannya untuk dikembalikan. Kejadian-kejadian seperti itu berlangsung cukup lama, bahkan sampai saat ini masih ada orang yang mengaku dihantui oleh sosok wanita yang sedang mencari jari tangannya itu. Baiklah teman-teman lintang kemuku semuanya, demikian tadi cerita misteri kisah nyata petaka kereta api barang di Tulungagung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukus Channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Saya akhiri sampai di sini.
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.